Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Dikutip dari Suhogi dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan 1997, Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau disebut RERA mulai 27 Februari 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada Perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Musso digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi Kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September 1948 terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap golongan kiri. DN Aidit dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948 sampai peristiwa Sumatera 1956 menyebut bahwa ada dua anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Pardijo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintah Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa yang menyusun Dinas Sejarah Angkatan Darat diungkapkan bahwa seorang perwira dari divisi Panembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Karena anggota divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara mulai muncul percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Bahkan, menurut Muhammad Dimjati dalam Sejarah Perjuangan Indonesia 1951, Divisi Panembahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI atau FDR.
Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Tujuan dan akhir pemberontakan PKI Madiun dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia 1966 halaman 131, Abdul Haris Nasution menerangkan, terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana FDR atau PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Yang pertama, pasukan pro PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Kedua, Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Ketiga, Solo dijadikan Wild West atau pengalih perhatian. Keempat, selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal. 5. Mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Musso adalah tokoh komunis Indonesia. Dia anggota PKI di tahun 1920-an. Sebelumnya dia pernah ikut Sarekat Islam dan Indisi Sosial Demokratisi Vereniging atau Perkumpulan Sosial Demokrat India. Namun Musso dihentikan dengan peristiwa Madiun di tahun 1948 di mana Musso dituduh sebagai presidennya. Musso yang keturunan santri ini adalah jago mengaji di waktu kecil. Dia pernah ikut mondok di rumah Cokroaminoto bersama Soekarno ketika sekolah di Surabaya. Sebagai murid Cokro yang pemimpinan besar Sarekat Islam, Musso dikenal juga berpolitik dan mengorganisir massa. Dia termasuk PKI 1926 sebelum pemberontakan 1926. Dia tertangkap di Singapura. Setelahnya dia sempat tinggal di Rusia. Tahun 1935, Musso diam-diam kembali ke Indonesia dan menghidupkan kembali bawah tanah untuk memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Dia kembali menghilang hingga akhirnya datang kembali ke Indonesia bersama Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Praha, Suharto atas nama Soeharto pada tanggal 11 Agustus 1948. Dia sempat berpidato untuk menyarankan Indonesia bekerjasama dengan Uni Soviet. Namanya terkait dengan peristiwa Madiun, pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Musso punya beberapa alias, Paul Musso, Musso Munawar Musso. Nama terakhir adalah nama aslinya. Musso memiliki seorang putri dengan seorang wanita Rusia yang bangga atas perjuangan Musso di Indonesia sejak muda sebagai tokoh komunis. Kesimpulannya, adanya pemberontakan yang terjadi di Madiun yang dilakukan oleh para anggota atau antek-antek Partai Komunis Indonesia atau PKI membuat banyak sekali korban jiwa. Bukan hanya itu saja, kemunculan PKI yang semakin berkembang di masa itu membuat masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh Musso dan ada juga yang ingin dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyaknya korban jiwa ini bukan hanya berasal dari kaum komunis saja, tetapi dari negara Indonesia atau bukan anggota PKI. Maka dari itu, pemberontakan PKI Madiun bisa dikatakan sebagai salah satu masalah kelam yang pernah dialami oleh negara Indonesia. Hingga saat ini, peristiwa Madiun masih memunculkan luka dan kebencian bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengalami masa-masa kelam tersebut.